warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Yudi di Gibain Bola Channel teman-teman ya. Baik, untuk konten kali ini seperti biasa kita akan membahas kedalaman skuad ya, skuad timnas Indonesia yang sekarang sedang diasuh oleh pelatih kepala Sinteyong teman-teman ya. Nah, untuk kedalaman skuad pemain ini ya, kita sudah tahu ya bahwa kita banyak pemain abroadnya teman-teman ya, pemain abroad dan juga pemain-pemain Liga 1 Indonesia ya yang menurut Sinteyong itu layak untuk masuk timnas dan sesuai dengan skema yang diterapkan oleh Sinteyong teman-teman. Tapi di sini kita em, ada sedikit kelemahan ya bagi timnas Indonesia, yaitu tentang back teman-teman ya. Jadi selama pagelaran Piala Asia kemarin teman-teman ya, kita bisa lihat sendiri kita tuh kebobolan hampir 15 gol teman-teman ya. Pada babak pertama di pertandingan pertama melawan Irak kita kalah 3-1, Vietnam kita menang 1-0, dan lawan Jepang itu kita kalah 3-1. Dan yang terakhir kita kalah 4-0 tanpa balas teman-teman. Kalau dihitung itu kita ada 10 gol ya teman-teman ya, 10 gol kemasukan dan kita memasukkan hanya 3 teman-teman. Jadi kan ini merupakan kebobolan yang sangat banyak teman-teman ya. Jadi bisa dibilang back kita itu rapuh ya. Dengan 10 gol ini kita, walaupun kita banyak pemain abroadnya, cuma back kita ini harus segera dibenahi dan juga dievaluasi teman-teman ya. Selain konten saya yang kemarin juga membahas kelemahan kita juga ada di posisi striker teman-teman. Nah, sebenarnya untuk back ini ya, pemain kita sudah banyak pengalaman dan juga sudah diisi oleh pemain-pemain dunia teman-teman ya, yang berkarir di luar negeri. Tetapi yang kita sayangkan ya, lawan-lawan kita kemarin sudah mengetahui titik kelemahan back-back kita tuh apa ya, termasuk eh, akan Bagot dan juga Jody Amat. Yang kita lihat kemarin ya, serangan-serangan kita itu mati di lini tengah, dan pemain-pemain seperti Irak dan juga Jepang itu selalu mengandalkan umpan-umpan lambung ya, sehingga pemain-pemain dari Irak itu dan juga Jepang leluasa untuk bergerak ke jantung pertahanan kita dengan posisi berlari teman-teman. Jadi back kita itu sebenarnya bagus, cuma kita tuh kalau untuk diajak lari ya, kita tuh kalah teman-teman. Jadi mereka tuh tidak hanya mengandalkan umpan-umpan lambung, mereka juga mengandalkan sprint teman-teman ya, mengandalkan sprint dari pemain-pemain sayap maupun pemain di tengah mereka untuk menutup jantung pertahanan kita. Jadi bisa kita bilang pemain-pemain kita itu kalah di lari teman-teman dan juga kalah di sprint. Jadi kita harus bisa mengevaluasi teman-teman ya, di mana kelemahan kita di posisi back ini ya. Selain kita mungkin kurang komunikasi antar pemain, yang paling fatal itu adalah kita kalah dalam segi larinya teman-teman ya. Jadi Arhan pun dan juga Asnawi kemarin kita lihat kalah sprint teman-teman. Mereka untuk lawan Irak sendiri langkahnya panjang-panjang dan juga body balance-nya itu sangat kuat, sedangkan Jepang itu mempunyai fisik yang kuat dan larinya juga cukup lumayan teman-teman. Jadi kita kewalahan. Nah, jadi walaupun kita sudah bertahan ya, kembali lagi pertahanan kita sudah bagus, tetapi kita buntu di depan, secara otomatis kita tuh frustasi teman-teman, tidak bisa mencetak gol. Jadi secara otomatis ya, lini belakang kita dan juga lini tengah kita sudah mulai frustasi, sehingga gampang untuk dikoyak-koyak dan gampang untuk dibombardir oleh pemain lawan sendiri teman-teman. Jadi pemain belakang, tengah dan depan tuh sama-sama harus sinkron dan juga sama-sama harus bekerja sama dan mempunyai lini setiap lini itu mempunyai harus pemain yang notabene itu harus kuat dan tangguh teman-teman ya. Jadi di belakang, tengah dan depan itu saling membantu dan juga saling mengisi ya kekosongan di antara mereka teman-teman. Jadi yang kita lihat back kita ya, walaupun sudah bisa maju di amat tekan Bagot ya, Rizky Ridho di situ, mereka tuh
kebanyakan di Piala Asia kemarin tuh lemah untuk mengantisipasi bola dan juga diajak berlari dengan tim lawan teman-teman. Jadi ya inilah yang harus dievaluasi oleh STY sendiri teman-teman ya. Tidak perlu harus bisa berlari kencang, tetapi kita harus bisa lebih tekatan untuk mengantisipasi bola, kemana arah bola ya, kemana bola itu harus kita jaga ya. Man to man marking kita tuh harus kuat dan juga harus bisa menghalau serangan dari lawan yang kita hadapi teman-teman ya. Jadi selain yang konten saya kemarin penyerang ya, ketika kita titik lemah, dan kita juga titik lemah kita ada di posisi back teman-teman ya. Jadi kenapa STY harus memperbanyak back? Karena yang STY tahu ya, kita tuh selain pemain depan, kita tuh benar-benar lemah di pertahanan teman-teman ya. Jadi untuk pertahanan ini ya, kita harus bisa lebih baik ya menuju ke event-event berikutnya, terutama di event kualifikasi Piala Dunia 2026 ini teman-teman, yang diadakan di GBK nanti dan juga di Hanoi melawan Vietnam bulan Maret nanti. Nah ini kita harus bebenah ya, bebenah dan harus mengevaluasi ya. Jangan sampai kita mengulangi ya kesalahan yang sudah terjadi pada Piala Asia kemarin teman-teman. Walaupun kita lolos, tetapi kita paling banyak kebobolan teman-teman ya di antara peserta Piala Asia lainnya. Jadi itu merupakan tugas yang berat bagi STY. Gimana cara membenahi ya, membenahi benteng pertahanan kita dan membenahi sisi penyerang kita teman-teman ya. Agar semuanya setiap ini tuh ditempati dan bisa saling membantu, mensupport ya di dalam pertandingan sehingga kita bisa memaksimalkan pertandingan tersebut teman-teman. Jadi untuk posisi back sendiri ini sebenarnya kita harus mencari back yang benar-benar harus membantu. Jadi satu untuk bertahan, satu lagi untuk bisa menghalau dan juga membantu lini tengah dalam melakukan penyerangan dan juga menghalau-halau bola sebelum masuk ke kiper kita teman-teman. Jadi bisa dibilang kita harus mempunyai satu back yang fisik dan instingnya itu sebagai back itu bagus teman-teman ya. Bukan hanya dari segi tinggi atau fisik, dia harus mempunyai kecepatan dan taktis sebagai back teman-teman. Jadi itulah yang menjadi titik titik lemah kita ya. Menjadi titik lemah kita selain dari penyerangan kemarin, kita titik lemah kita tuh ada di posisi back teman-teman ya. Jadi kita sebagai penonton dan juga sebagai penggemar sepak bola ya, kita merasa tuh kalau misalkan kita back sudah terkumpul ya, numpuk di back gitu, tapi masih kita kebobolan sampai dengan 10 gol teman-teman. Apalagi kita melihat di pertandingan persahabatan itu kita lebih dari 10 gol teman-teman kebobolan. Jadi inilah PR yang harus benar-benar dibenahi teman-teman ya dari STY sendiri ya, karena STY sendiri pun juga sudah mengakui bahwa STY itu melakukan kesalahan dengan memainkan pemain muda yang istilahnya belum pengalaman ya, apalagi di event-event besar itu teman-teman ya. Jadi STY itu sebenarnya tidak harus gambling, karena boleh gambling asalkan pemain tersebut mempunyai pengalaman dan visinya bagus teman-teman, dan bisa mensupport dari lini ke lini sehingga kita bisa meraih hasil yang sempurna teman-teman ya. Jadi untuk pertandingan berikut melawan Vietnam nanti 2 kali ya, inilah yang harus dibenahi teman-teman. Inilah yang harus kita bantu untuk STY agar lini pertahanan kita semakin diperkuat dan kita belajar dari pengalaman melawan tim-tim seperti Irak, Jepang kemarin di Piala Asia ya teman-teman, dan juga Australia ya. Walaupun kita mempunyai permainan yang cukup bagus ya, berkembang dan disorot oleh media luar, tetapi kita tuh juga minim serangan yang sudah saya bahas di konten sebelumnya. Jadi kita merasa frustasi teman-teman. Nah inilah yang kita antisipasi ya. Jadi buat apa kita bertahan bagus tetapi kita juga tidak bisa menyerang. Jadi ini semua harus sinkron, harus
harus benar-benar terisi dari belakang, tengah, dan depan teman-teman ya. Jadi tetap kita nanti harus pantau terus ya, kita beri semangat terus kepada STY ya, supaya bisa mengevaluasi apa apa saja kekurangan yang ada di timnas Indonesia ya. Apalagi kita besok menghadapi Vietnam, kita harus menang ya 2 kali, harus meraih hasil yang maksimal ya, sehingga kita bisa lebih melangkah lebih jauh untuk siapa tahu kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman ya, di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada ya. Jadi inilah problem selama timnas dilatih oleh Sinteyong, inilah problem yang paling disorot, yang paling dirasakan oleh tim dan juga kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia teman-teman ya. Dari sisi pertahanan, dan sebelumnya saya sudah bahas dari sisi penyerang ya. Jadi inilah bahan dari evaluasi dari STY ya. Apakah STY bisa merubah keadaan ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya melawan di Piala Asia ya, untuk menatap event berikutnya. Kita tunggu saja teman-teman ya, kita doakan saja supaya Indonesia tuh bisa berjaya dan bisa meraih hasil yang maksimal ya di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia nanti ya. Oke, sekian dulu teman-teman konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru dan terkini mengenai info sepak bola Indonesia teman-teman ya. Baik, dengan saya Yudi ya, salam olahraga.